Bab ke-172. Tim pengawal yang bertugas mengantar piano emas terdiri dari 24 orang. Mereka semua mengenakan setelan jas rapi, berpenampilan gagah dan berwibawa, memberikan kesan yang sangat keren. Tim pengawal ini dibagi menjadi 3 formasi. Formasi pertama terdiri dari 6 orang yang bertugas membuka jalan dan membersihkan hambatan. Formasi kedua terdiri dari 12 orang yang bergantian mengangkat piano emas. Formasi ketiga terdiri dari 6 orang yang bertugas menjaga bagian belakang untuk mengantisipasi situasi darurat. Setiap pengawal tampak serius dan penuh kewaspadaan, seolah-olah mereka sedang mengawal benda antik yang sangat berharga, bukan hanya sebuah piano. Orang-orang di dalam villa yang melihat adegan ini merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini pengiriman barang lagi? Namun, kali ini sepertinya lebih menakutkan. Untuk mengirim barang, butuh 24 orang. Tiba-tiba, seorang pengawal dengan potongan rambut cepak bertanya dengan suara serius. Siapa di sini yang bernama Ouyang Yunmeng? Saya. Jawab Ouyang Yunmeng dengan refleks. Selamat siang, Nona Ouyang Yunmeng. Kami telah berhasil mengantar hadiah dari Tuan Jangmu untuk Anda. Tolong tunjukkan identitas Anda untuk proses penandatanganan penerimaan. Ouyang Yunmeng tak bisa menahan air matanya yang mengalir deras. Ia merasa sangat terharu. Ketika ayahnya memberitahunya bahwa Jangmu akan menghadiri pesta malam ini dan akan memberinya hadiah, ia merasa sangat senang dan tidak sabar menantikan apa yang akan Jangmu berikan. Namun, saat Jangmu tiba di pesta dengan tangan kosong, harapannya hancur. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Apa yang terjadi dengan hadiah yang dijanjikan? Pikir Ouyang Yunmeng. Namun, sekarang, Jangmu tidak membohonginya. Ketika Jangmu mengatakan akan memberikan hadiah, dia benar-benar memberikan hadiah. Dan lebih dari itu, dia membuat segalanya terasa begitu istimewa dengan pengaturan yang begitu mewah. Ouyang Yunmeng merasa sangat terharu, dan air matanya mengalir semakin deras. Melihat itu, Chu Kaiwen merasa semakin frustasi. Wajahnya berubah menjadi gelap seperti arang. Dia juga memberikan hadiah, yaitu sebuah piano impor Yamaha seharga 1 juta. Namun, Ouyang Yunmeng menolaknya dengan dingin tanpa ekspresi apapun. Di sisi lain, Jangmu, yang dianggapnya miskin, bahkan belum diketahui mengirimkan apa, tetapi Ouyang Yunmeng sudah begitu terharu. Astaga, bagaimana bisa ada perbedaan perlakuan yang begitu besar? Apakah aku tidak punya harga diri? Pikir Chu Kaiwen. Dengan nada sinis, Chu Kaiwen berkomentar. Apapun barang murah yang mereka bawa, sampai perlu identifikasi untuk penerimaan. Dalam pikirannya, semakin tidak berharga barang tersebut, semakin banyak hiasan yang dilakukan untuk menutupi nilai aslinya. Maaf, Tuan, ini adalah prosedur standar kami. Barang yang kami antar adalah barang yang sangat berharga. Untuk kehati-hatian, kami harus memastikan identitas Nona Ouyang sebelum proses penyerahan selesai. Jika terjadi kesalahan sedikit saja, kami tidak akan mampu menanggung akibatnya. Jawab pengawal dengan sabar. Memang, piano emas termahal di dunia ini adalah barang yang sangat berharga. Jika terjadi sesuatu, 24 pengawal ini tidak akan mampu membayarnya meski mereka semua dijual ke Afrika. Ya ampun, barang berharga! Kau mencoba membuatku tertawa. Ejek Chu Kaiwen. Pengawal yang berambut cepak tetap tenang dan menunggu Ouyang Yunmeng untuk menunjukkan identitasnya. Setelah identitasnya diverifikasi, Ouyang Yunmeng menandatangani penerimaan barang. Para pengawal dengan hati-hati membuka kotak yang mereka bawa, dan sebuah piano emas yang bersinar terang muncul di depan mata semua orang. Cahaya yang dipancarkan piano tersebut hampir membuat mata Chu Kaiwen menjadi silau. Orang-orang di sekeliling langsung terkejut melihat piano tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa hadiah dari Jangmu juga sebuah piano. Situasinya menjadi semakin menarik. Terutama bagi Chu Kaiwen, yang saat itu langsung tertawa.
Aku memberikan piano Yamaha seharga 1 juta, sedangkan kamu memberikan piano yang mengkilat ini. Seberapa berharganya piano ini? Kamu bahkan memberikan sesuatu yang begitu berlebihan dan mencolok. Chu Kaiwen merasa seolah-olah Jiang Mu sendiri yang menyodorkan wajahnya untuk ditampar. Hahaha, Yunmeng, piano ini jelas barang murahan. Jangan tertipu oleh penampilannya yang mengkilat. Berpikir bahwa emas berarti kaya, padahal itu sangat norak. Ejek Chu Kaiwen. Dengan ejekan Chu Kaiwen, beberapa orang di sekeliling mulai melihat piano tersebut dengan pandangan merendahkan. Mereka berpikir bahwa Jiang Mu terlalu miskin untuk mengakui kekurangannya, jadi dia berusaha menutupi dengan barang yang mencolok. Namun, saat Chu Kaiwen mulai mengolok-olok piano tersebut, salah satu pengawal berambut cepak tak tahan lagi dan dengan tegas berkata, "Tuan, jangan biarkan kebodohanmu merusak kesabaran kami." Dia kemudian menunjukkan sertifikat autentikasi piano tersebut kepada Chu Kaiwen, hampir menamparkannya ke wajahnya. "Lihat dengan baik. Apakah ini terlihat seperti barang palsu bagimu?" bentaknya. Chu Kaiwen marah dan hendak memukul pengawal itu. Tetapi siapa yang menyangka bahwa semua pengawal ini adalah mantan tentara. Dalam waktu singkat, Chu Kaiwen sudah dipiting ke tanah oleh para pengawal. Saat itu, terdengar suara teriakan kaget dari seseorang di kerumunan. Seseorang yang memeriksa sertifikat tersebut, matanya terbuka lebar dan berkata, Ini adalah Bechstein Louis 15 Golden Piano, piano termahal di dunia, harganya 20 juta. Apa?" Setelah mendengar itu, semua orang di ruangan itu terdiam. Banyak dari mereka bergegas untuk melihat sertifikat tersebut dan memeriksanya sendiri. Mereka semua terkejut dan terpana. Astaga! Ini benar-benar piano emas Bechstein Louis 15. Ini gila! Otak mereka hampir tidak bisa mencerna kenyataan ini. Di hadapan piano emas seharga 20 juta ini, piano Yamaha 1 juta Chu Kaiwen benar-benar tidak ada artinya. Chu Kaiwen, yang masih terbaring di tanah, merasa malu setengah mati. Dia menangis dalam hati, merasa begitu dipermalukan. Namun, dia tidak percaya ini adalah kenyataan. Karena tidak puas, Chu Kaiwen memerintahkan orang untuk memeriksa lebih lanjut di situs web verifikasi piano. Setelah memanggil seorang ahli, hasil verifikasi menunjukkan bahwa piano tersebut memang asli. Chu Kaiwen merasa seperti terpecah belah, gagal dalam mencoba pamer malah berakhir dihina. Dia merasa tidak akan bisa mengangkat kepala lagi setelah ini. Namun, dia belum sepenuhnya menyerah. Hai MPH, meskipun piano ini asli, tapi kalau tidak bisa memainkannya, seberapa mahal pun piano ini tidak ada gunanya. Anak muda, kalau kau memang hebat, coba mainkan sedikit. Tantangnya. Orang-orang yang ada di sana bisa melihat dengan jelas bahwa Chu Kaiwen sengaja memancing Jiang Mu. Bagi Chu Kaiwen, level 8 dalam bermain piano adalah kebanggaan terakhirnya. Dia tidak percaya bahwa Jiang Mu bisa mengalahkannya. Haha, baiklah. Jika kau sangat ingin melihatku bermain, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jiang Mu menjawab dengan senyum tenang. Sejujurnya, Jiang Mu tidak bisa bermain piano. Namun, karena piano emas ini sudah diterima oleh Ouyang Yunmeng, artinya dia sudah memberikan hadiah tersebut. Dan sekarang, saatnya menerima hadiahnya sendiri. Hadiah dari sistem, 100 kali lipat kemampuan bermain piano. Level 8. Tidak masalah. Aku berada di level 600. Jiang Mu berkata dalam hati dengan penuh keyakinan. Bab ke-173. Bab 173, anak laki-laki yang memikat. Ouyang Yunmeng memiliki tingkat kemampuan bermain piano hingga level 6. Dengan memberikan piano emas kepadanya, Jiang Mu mendapatkan hadiah 100 kali lipat poin keterampilan, yang artinya Jiang Mu memiliki level bermain piano setara dengan ke-600. Meskipun sebenarnya tidak ada yang namanya level 600 dalam bermain piano. Yang jelas, dengan tingkat keterampilan yang dimiliki Jiang Mu sekarang,
mengalahkan Chu Kaiwen yang berada di level 8 tidak akan menjadi masalah. Pada dasarnya, Chu Kaiwen masih belum mau menyerah. Dia ingin menggunakan keterampilan pianonya untuk membalikan keadaan dan mengalahkan Zhang Mu. Namun, Zhang Mu dengan santai memberinya 2 kata. Mimpi! Mengenai ketidakpuasan Chu Kaiwen? Oke, Zhang Mu siap menamparnya sampai dia berlutut sambil menyanyikan lagu Sang Fu. Tak lama kemudian, Zhang Mu duduk di depan piano Yamaha yang dibawa Chu Kaiwen, membuat semua orang yang ada di sekitarnya terkejut dan ragu. Bahkan Ouyang Yunmeng sendiri tampak tidak percaya bahwa Zhang Mu bisa bermain piano. Namun, meskipun dia bisa bermain, mereka berpikir bahwa Zhang Mu paling hanya memiliki keterampilan setengah-setengah. Bagaimanapun, untuk bisa benar-benar bermain piano dengan baik, selain bakat, diperlukan juga waktu latihan yang banyak. Selama ini, Ouyang Yunmeng belum pernah melihat Zhang Mu berlatih piano, apalagi mendengar dia menyebutkan bahwa dia bisa bermain piano. Chu Kaiwen ini memang licik, jelas dia sengaja memancing Zhang Mu. Sebenarnya, Zhang Mu tidak perlu menanggapi tantangannya. Zhang Mu, Chu Kaiwen itu hanya mencari masalah, kamu tidak perlu menanggapinya. Teriak Ouyang Yunmeng dengan cemas. Namun, Zhang Mu hanya tersenyum kecil, memberi isyarat kepada Ouyang Yunmeng untuk tidak berbicara. Cukup diam dan lihat saja aku bermain piano, pikirnya. Dalam sekejap, Zhang Mu memasuki keadaan yang sangat fokus, dan keterampilan pianonya yang luar biasa mulai muncul dalam benaknya. Awalnya, dia merasa sedikit canggung saat meletakkan jarinya di atas piano, tetapi sekarang semuanya berubah. Jari-jarinya bergerak dengan sendirinya di atas tuts piano, seolah-olah dia telah melatih gerakan itu selama bertahun-tahun. Zhang Mu mulai memainkan lagu yang sama seperti yang dimainkan Chu Kaiwen, yaitu Swan Lake. Ini menarik karena memainkan lagu yang sama akan sangat jelas terlihat perbedaannya. Bahkan sedikit perbedaan pun akan sangat mudah didengar oleh orang lain, terutama oleh orang-orang yang ada di tempat itu, yang hampir semuanya adalah siswa dari kelas piano. Mereka bisa dengan mudah menilai siapa yang lebih unggul. Chu Kaiwen memilih Swan Lake karena itu adalah lagu andalannya. Ouyang Yunmeng tidak bisa menahan rasa cemasnya saat menyaksikan Zhang Mu memainkan lagu yang sama. Namun, alasan Zhang Mu memilih untuk memainkan lagu yang sama pada piano yang sama adalah untuk memastikan bahwa ketika dia menampar Chu Kaiwen, itu akan terasa jauh lebih keras. Karena dengan memainkan lagu yang sama, akan terlihat dengan jelas perbedaan melodi yang terdengar antara permainan dia dan permainan Chu Kaiwen. Begitu alunan nada pertama terdengar, suasana di sekeliling berubah. Jika sebelumnya Zhang Mu terlihat santai dan ramah, sekarang dia memancarkan aura yang tak tertandingi, seperti seorang dewa yang menguasai segala sesuatu. Chu Kaiwen langsung merasa tertekan. Apakah mungkin dia benar-benar bisa bermain piano? Wow! Kelihatannya bagus, bisik seseorang. Apanya yang kelihatannya bagus? Lihat, bulu kuduku sampai merinding, dia pasti hanya melihat beberapa orang profesional memainkan piano dan dia menganggapnya mudah dan menirunya. Jawab yang lain. Orang-orang di sekitarnya juga saling berbisik, tetapi tak lama kemudian, mereka semua terdiam, terpukau oleh permainan Zhang Mu. Nada-nada yang dihasilkan Zhang Mu seperti aliran air di gunung yang tenang, melantun indah dan menghantam saraf setiap orang yang mendengarnya. Di bawah irama yang menenangkan itu, semua orang merasa seperti berada di tepi danau yang damai di bawah sinar bulan, di mana emosi terdalam mereka terungkap, baik suka maupun duka, tawa maupun air mata. Lagu ini seharusnya hanya ada di surga, jarang terdengar di bumi. Setelah lagu selesai dimainkan, semua orang masih terpesona, seolah-olah mereka terjebak dalam dunia musik yang diciptakan Zhang Mu. Butuh 2 menit sebelum tepuk tangan mulai terdengar, kemudian berubah menjadi gemuruh. Seluruh aula dipenuhi dengan suara gemuruh tepuk tangan, dan tepuk tangan tersebut berlangsung selama beberapa menit. Ini terlalu indah, air mataku hampir habis. Seseorang berkata dengan terisak. Aku bersumpah, aku belum pernah mendengar lagu yang seindah ini.
Ini bahkan lebih baik 100 kali lipat daripada versi aslinya. Luar biasa, aku kehabisan kata-kata selain luar biasa. Guru, tolong terima sujudku. Tidak heran Yun Meng langsung memeluk Jangmu, ternyata dia sangat berbakat. Aku iri, sangat iri. Aku juga iri, dan aku sangat cemburu. Pandangan semua orang terhadap Jangmu berubah total. Tidak ada yang menyangka bahwa keterampilan pianonya setinggi ini. Masih ada keadilan di dunia ini? Masih ada hukum? Bagaimana mungkin kita bisa hidup setelah melihat ini? Di sisi lain, wajah Chu Kaiwen sudah berubah menjadi hijau, merasa sangat canggung, sangat ingin menghilang dari dunia ini. Keterampilan piano yang paling dia banggakan ternyata tak ada artinya di hadapan Jangmu. Sekaligus dia merasa sedih, dia dikalahkan dalam tanding yang dia pikir dia berbakat. Alih-alih berhasil mempermalukan Jangmu, Chu Kaiwen malah dipermalukan habis-habisan. Kalau ada lubang di tanah, Chu Kaiwen pasti sudah masuk ke dalamnya. Dia bersumpah tak akan berani lagi muncul di depan Jangmu. Sementara itu, Ouyang Yunmeng tidak peduli sedikit pun pada Chu Kaiwen. Pandangannya tertuju pada Jangmu, penuh dengan cinta yang mendalam. Dalam pandangannya, Jangmu adalah laki-laki yang luar biasa, tampan, berbakat, dan sangat mengagumkan. Dia merasa bahwa Jangmu adalah anak laki-laki yang memikat, yang selalu memberikan kejutan yang tak terduga. Jangmu, kenapa kamu selalu bisa memberikan kejutan yang menyenangkan seperti ini? Ada saat-saat di mana aku merasa aku tidak pantas untukmu. Wajah Ouyang Yunmeng memerah karena rasa cinta yang mendalam. Jangmu merasa bingung. Apa yang harus kukatakan sekarang? Ini mulai terasa aneh. Tatapan intens dan penuh semangat dari Ouyang Yunmeng adalah sinyal yang sangat jelas bahwa situasi ini bisa menjadi berbahaya. Jangmu merasa bahwa ia telah terjebak oleh penampilannya sendiri. Sudah saatnya untuk pergi. Lagi pula, piano sudah diberikan dan hadiah keterampilan 100 kali lipat sudah diperoleh. Apalagi yang harus dilakukan di sini? Lagi pula, setelah pamer, bukankah yang terbaik adalah kabur dengan cepat? Pikiran ini terasa cukup menyenangkan. Bab ke-174. Jangmu pergi begitu saja, meninggalkan orang-orang dalam keadaan bingung. Terutama Ouyang Yunmeng, yang sudah basah kuyup, tampak kebingungan. Siapa dia? Di mana dia berada? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Awalnya, dia berpikir bahwa Jangmu datang ke pesta dan bahkan memberinya piano seharga 2 juta yuan. Pasti ini adalah tanda bahwa Jangmu memiliki perasaan padanya, dan dia juga sangat tertarik. Malam ini seharusnya menjadi malam yang penuh gairah. Tapi kenyataannya, tiba-tiba teringat ada urusan, aku harus pergi dulu, sampai jumpa. Jangmu meninggalkan satu kalimat tanpa ragu, lalu berbalik dan pergi tanpa menunjukkan sedikit pun keinginan untuk tinggal. Ouyang Yunmeng yang tidak menyangka ini terjadi, merasa hatinya seperti dihancurkan. Betapa menyebalkannya, berkali-kali mempermainkan perasaannya. Mengapa dia tidak datang dan mempermainkan tubuhnya saja? Anakku, jangan putus asa. Seorang pria hebat seperti Zhang Shao pasti sangat sibuk. Dia masih meluangkan waktu untuk datang ke sini dan bahkan memberimu piano paling mahal di dunia. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa kamu memiliki tempat yang istimewa di hatinya. Saat itu, Ouyang Xin berjalan mendekat, tampak penuh pertimbangan. Menurutnya, sikap Jangmu sepenuhnya sesuai dengan dugaan banyak orang baru-baru ini tentang identitasnya. Pasti benar. Jika bukan keturunan keluarga terpandang, bagaimana mungkin Jangmu memiliki begitu banyak uang dan memberikan hadiah senilai 2 juta yuan begitu saja? Dan bagaimana mungkin Jangmu memiliki keahlian bermain piano yang begitu luar biasa? Bukankah ini adalah hasil dari didikan seorang putra keluarga terpandang sejak kecil? Jadi, sangat masuk akal jika Jangmu datang dan pergi dengan terburu-buru. Sosok yang sibuk seperti dia pasti memikul beban tanggung jawab yang sangat besar. Untung saja Jangmu pergi dengan cepat. Jika tidak, betapa anehnya ini. Kalian semua terus saja memuji, aku tidak peduli.
Tidak ada yang terjadi sepanjang malam. Keesokan harinya, Jang Mu bangun dengan santai saat matahari sudah tinggi. Dia berpikir apakah dia perlu mengoleskan tabir surya pada tubuhnya karena matahari yang sudah terik. Namun saat itu, teleponnya berdering. Panggilan dari Angela. Insiden pelecehan di Weibo hampir berakhir. Sutradara Xie telah jatuh dan menjadi target investigasi pihak berwenang. Lagi pula, di dunia hiburan, tidak banyak orang yang bersih. Pagi-pagi sekali, sudah ada kabar bahwa Xie ditangkap dan akan menjalani masa tahanan selama 7 hari. Angela sangat senang, dia yang biasanya tidur telanjang, langsung melompat dari tempat tidur dan menelepon Jang Mu. Dia sangat berterima kasih kepada Jang Mu. Tanpa Jang Mu, dia tidak akan bisa bangkit kembali. Jang Xiao, aku ingin makan siang bersama denganmu. Kumohon jangan tolak aku. Dengan permintaan yang diajukan seperti ini, Jang Mu benar-benar tidak bisa menolaknya. Kebetulan dia juga tidak memiliki rencana lain. Jadi, mengapa tidak makan siang bersama Angela? Mungkin dia juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sebagian dari dana eksklusifnya. Sungguh, berbicara tentang dana eksklusif, dia merasa sedikit kesal. Bukankah sutradara Xie dikatakan sangat berkuasa di dunia hiburan? Kenapa baru menggunakan 4 miliar yuan saja dia sudah tidak tahan, dan jatuh begitu cepat? Lemah sekali. Lebih baik ganti nama menjadi Xie yang lemah saja. Tempat makan siang yang mereka pilih adalah sebuah restoran mewah. Angela berdandan dengan sangat cantik, mengenakan topi dan kacamata hitam, dan tiba setengah jam lebih awal untuk menunggu Jang Mu. Banyak pria yang melihatnya merasa sangat cemburu. Ternyata saat berkencan, seorang wanita juga bisa menunggu pria. Siapa yang bilang membuat wanita menunggu adalah tindakan kriminal? Mengapa aku merasa ingin menangis? Jang Mu tidak terlambat, dia tiba 5 menit lebih awal. Angela, kamu datang begitu cepat. Tidak kok, aku juga baru saja sampai. Angela tersenyum. Apa? Baru saja sampai? Para pejalan kaki yang sudah menemaninya menunggu selama setengah jam di udara dingin merasa lebih terpukul lagi. Kenapa kamu harus berbohong kepada pacarmu? Kenapa kamu harus begitu pengertian? Membandingkan dengan pacar mereka sendiri, mereka langsung merasa tidak enak hati. Sudahlah, tidak mau hidup lagi. Ekspresi mereka tampak aneh. Jang Mu memperhatikan reaksi beberapa orang dan tertawa kecil. Kemudian, dia dan Angela masuk ke dalam restoran. Restoran ini bernama Norman. Terletak di pusat kota Beijing, restoran ini memiliki semua elemen yang diperlukan untuk menjadi restoran kelas dunia. Diplomat asing, selebriti asing, dan wisatawan asing yang berkunjung ke Tiongkok, semuanya suka makan di restoran ini. Jadi, bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan meja di restoran ini. Angela sejak pagi sudah berusaha keras menggunakan berbagai koneksi, dan akhirnya berhasil mendapatkan 2 kursi yang tidak begitu bagus. Maaf sekali, Jang Xiao, hari ini aku tidak bisa mendapatkan meja yang bagus, jadi kamu harus bersabar makan di sini. Setelah duduk, Angela merasa sedikit canggung. Kita di sini untuk makan, bukan menonton film. Posisi tempat duduk tidak penting, yang penting makanannya enak. Jang Mu tersenyum sambil melihat-lihat sekitar. Dia bisa mengerti mengapa restoran ini begitu populer. Karena sangat berkelas. Dinding-dindingnya dihiasi dengan marmer berkualitas tinggi, dan banyak lukisan terkenal dunia tergantung di sana. Setiap lukisan pasti bernilai puluhan juta, bukan? Bayangkan makan di tempat seperti ini, secara tidak sengaja mengambil beberapa foto dan mempostingnya di media sosial, betapa kerennya itu. Memperhatikan pandangan Jang Mu yang tertuju pada lukisan-lukisan di dinding, Angela segera mencari topik pembicaraan. Kabarnya, pemilik restoran ini sangat menyukai lukisan terkenal dunia. Semua lukisan yang tergantung di dinding adalah asli. Bagus sekali. Jang Mu berkomentar, meskipun dia belum pernah bertemu dengan pemilik restoran ini, dia bisa membayangkan bahwa pemiliknya pasti seorang yang sangat berjiwa seni. Jang Xiao,
apakah kamu suka lukisan terkenal? Tiba-tiba, Angela teringat sesuatu dan bertanya. Ya, cukup suka. Kalau begitu, sayang sekali, kalau Zhang Xiao suka, aku tahu hari ini ada acara lelang amal, di mana beberapa lukisan terkenal dunia akan dijual. Lelang amal? Jujur saja, Zhang Mu tidak begitu tertarik, karena pada dasarnya acara seperti itu adalah permainan orang-orang kaya. Namun, Angela, kamu ingin pergi? Jika Angela tertarik, maka Zhang Mu juga tertarik. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak dana eksklusif yang belum digunakan. Aku juga tidak begitu tertarik, hanya sekadar menyebutkannya. Zhang Xiao, kita pesan makanan dulu saja, nanti kita pikirkan soal lelang. Oke. Pelayan restoran mulai dengan serius menjelaskan menu mereka. Zhang Mu tidak terlalu pilih-pilih, dia membiarkan Angela yang memilih. Angela tidak ragu, dia memesan banyak hidangan andalan restoran. Namun saat itu, sosok yang familiar masuk ke dalam restoran. Chu Kaiwen. Tadi malam di villa keluarga Ouyang, pria ini dibuat sangat malu oleh Zhang Mu hingga merasa kehilangan muka. Namun setelah tidur semalam, rasa malunya sudah hilang. Sekarang dia kembali dengan sikap percaya diri, membawa seorang gadis dengan tubuh yang menggoda ke restoran ini. Sayang, aku dengar semalam kamu dipermalukan oleh seseorang? Gadis itu menatap ponselnya dan penasaran. Chu Kaiwen mendengar ini, wajahnya seketika tegang, sangat marah. Siapa yang bilang? Omong kosong! Di kota Beijing, hanya aku yang bisa mempermalukan orang lain. Tidak ada yang berani mempermalukan aku. Bab ke-175. Sangat jelas, 3 kali mengucapkan wah berturut-turut tidak cukup untuk menggambarkan perasaan Chu Kaiwen saat ini. Awalnya, semuanya berada dalam kendalinya. Pertama, pada pesta tadi malam, dia memberikan Ouyang Yunmeng sebuah piano Yamaha impor senilai 1 juta. Kemudian, dengan keahlian pianonya yang luar biasa, dia memainkan sebuah lagu yang indah. Swan Lake? Itu seharusnya cukup untuk memenangkan hati Ouyang Yunmeng. Kemudian akan ada momen yang tak terungkapkan, berulang kali. Setelah berolahraga, dia akan merasa sangat bahagia, lalu tidur dengan nyenyak hingga pagi. Bangun dengan segar, mandi bersama, dan makan di restoran mewah ini, bergandengan tangan, berfoto. Sangat sempurna. Sangat memuaskan. Namun, siapa yang menyangka bahwa Zhang Mu yang menjengkelkan ini tiba-tiba muncul? Dengan piano emas dan keahlian piano yang tak tertandingi, dia menghancurkan semua rencananya. Membuatnya merasa sangat tertekan. Malam yang seharusnya menjadi momen kemenangan bagi Chu Kaiwen, justru berubah menjadi mimpi buruk. Jadi, setelah merenung semalaman, Chu Kaiwen akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan. Dunia ini luas, tidak hanya ada Ouyang Yunmeng seorang. Dia tidak perlu bergantung pada satu pohon saja. Dia memutuskan untuk membawa wanita lain ke restoran mewah ini dan berusaha untuk kembali membangun reputasinya. Bagaimanapun, tempat ini sudah dia pesan sebelumnya. Kalau tidak pamer, bukankah rugi besar? Namun, siapa sangka? Wanita yang bersamanya, sepertinya senang mengungkit hal-hal yang tidak menyenangkan, langsung menanyakan insiden memalukan yang terjadi tadi malam ketika dia gagal pamer. Perlu dicatat bahwa berita mengenai kejadian memalukan Chu Kaiwen tadi malam telah menyebar di lingkaran sosial mereka. Wanita itu mungkin sudah mendengar sedikit desas-desus. Tadi juga, seorang teman mengirim pesan kepadanya untuk memberitahukan hal itu. Itulah sebabnya, adegan sebelumnya terjadi. Dan menghadapi kecurigaan ini, Chu Kaiwen merasa sangat canggung. Namun, dia tentu saja tidak akan pernah mengakui kebenarannya, jadi dia mulai berbohong. Di seluruh kota Beijing, hanya aku yang bisa mempermalukan orang lain, tidak ada yang berani mempermalukan aku. Namun, saat dia masih berbohong, astaga, kenapa Zhang Mu yang menjengkelkan ini juga ada di restoran mewah ini? Dia sangat terkejut. Begitu terkejut hingga merasa seolah-olah jantungnya hampir berhenti.
Sangat canggung. Jika Jiang Mu kembali mempermalukannya, dia benar-benar tidak punya keberanian untuk tinggal di Beijing lagi. Untungnya, Jiang Mu hanya tersenyum tipis sebagai tanda sapaan dan kemudian tidak menunjukkan minat lebih lanjut terhadapnya. Huh, sangat beruntung. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga wibawanya. Namun, wanita yang bersamanya sepertinya penasaran, menunjuk ke arah Jiang Mu dan bertanya pada Chu Kaiwen. Apakah dia temanmu? Sudut bibir Chu Kaiwen berkedut. Bukan. Ah, sudahlah, aku sudah melihat kalian saling menyapa. Chu Kaiwen sangat canggung. Namun, wanita itu tidak memperdulikan lebih jauh, dia langsung mendekati Jiang Mu dan Angela. Permisi, kakak tampan, apakah kamu teman Chu Kaiwen? Jiang Mu tersenyum. Pertanyaan ini lebih baik dijawab oleh Chu Xiao. Chu Xiao, menurutmu kita berteman? Chu Kaiwen, kamu bahkan tahu nama keluargaku. Apakah aku masih punya pilihan? Kamu bilang begitu, ya sudah. Chu Kaiwen merespons dengan menggertakkan gigi, sekaligus memberikan peringatan lewat tatapan matanya kepada Jiang Mu, agar tidak sembarangan bicara. Jiang Mu tersenyum. Menjadi teman Chu Xiao adalah kehormatan bagi saya. Oh ya, Chu Xiao, terakhir kali kamu bilang ingin pergi ke dokter pria karena masalah prostatmu, apakah sudah sembuh sekarang? Mendengar ini, Chu Kaiwen hampir memuntahkan darah. Prostatmu yang bermasalah. Keluargamu semua yang bermasalah dengan prostat. Jiang Mu ini benar-benar melakukannya dengan sengaja. Namun, dibandingkan dengan insiden memalukan tadi malam, Chu Kaiwen menahannya. Tidak perlu khawatir, sudah sembuh total, sekarang tubuhku sehat-sehat, makan apapun terasa nikmat. Setelah mengatakan itu, takut kalau Jiang Mu akan terus bicara, Chu Kaiwen segera menarik wanita itu menuju meja yang sudah dia pesan. Chu Kaiwen, kamu mencengkeramku terlalu kuat, lagi pula, prostatmu benar-benar sudah sembuh. Wanita itu mengeluh karena rasa sakit, sambil melepaskan tangan Chu Kaiwen, dan kemudian menatapnya dengan tatapan serius. Wajah Chu Kaiwen menjadi sangat hitam, dia ingin sekali membunuh Jiang Mu. Sangat lucu, pria tadi benar-benar temanmu. Apakah prostatnya benar-benar bermasalah? Di sisi lain, Angela juga penasaran, sambil tertawa. Ih! Jiang Mu meletakkan jari telunjuknya di bibirnya, memberi isyarat agar tenang. Jangan keras-keras, ini privasi, aku harus menyimpannya sebagai rahasia. Chu Kaiwen, rahasia apaan? Kamu tadi kenapa tidak menyimpan rahasia itu? Tidak, rahasia apa? Prostatku sehat-sehat saja. Selain itu, mendengar suara Angela, Chu Kaiwen baru menyadari bahwa wanita di samping Jiang Mu bukan Ouyang Yunmeng. Sial, dasar bajingan. Dasar pria tidak tahu malu. Tadi malam masih bersaing denganku untuk mendapatkan Ouyang Yunmeng. Sekarang sudah kencan dengan wanita lain? Meskipun Angela memakai topi dan kacamata hitam, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Namun dari bentuk tubuhnya, bisa dipastikan dia adalah seorang wanita cantik. Chu Kaiwen langsung marah besar, darahnya mendidih. Rasanya seperti Jiang Mu menggali kuburan keluarganya. Sangat marah sekali. Sebaliknya, Jiang Mu tampak sangat tenang, seolah-olah sama sekali tidak khawatir kalau Chu Kaiwen akan membocorkan hal ini kepada Ouyang Yunmeng. Tepat pada saat itu, pelayan datang mengantarkan hidangan. Jiang Mu pun mulai makan bersama Angela dengan riang, sesekali terdengar tawa. 10 menit kemudian, Angela, dengan wajah merah, berbisik. Aku mau ke kamar kecil. Jiang Mu mengangguk tanpa berpikir panjang. Namun, begitu Angela meninggalkan tempat duduknya, berjalan beberapa langkah. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari ke arahnya. Angela tidak sempat menghindar, dia ditabrak hingga kehilangan keseimbangan,
secara refleks mencoba menahan tubuhnya dengan menyentuh dinding. Namun, bukannya berhasil menyeimbangkan diri, dia malah tidak sengaja menjatuhkan sebuah lukisan dari dinding. Dengan bunyi keras, lukisan itu jatuh, bingkainya pecah, kacanya berserakan di lantai. Meski suara itu tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk menarik perhatian para tamu sekitar. Semua orang tampak terkejut. Beberapa bahkan menutup mulut mereka karena tidak percaya. Ya ampun, ini kan lukisan kesayangan pemilik restoran, bagaimana bisa rusak seperti ini? Kudengar nilai koleksi lukisan ini sudah berkali-kali lipat. Nona ini mungkin harus menjual rumahnya untuk membayar ganti rugi. Mendengar bahwa lukisan ini bernilai mahal, Angela langsung panik. Dia segera berdiri, menggelengkan kepala. Bukan salahku, itu anak kecil yang menabrakku. Namun, saat melihat sekeliling, dia tidak menemukan tanda-tanda anak itu. Sudah kabur. Ada apa ini? Tiba-tiba, seorang pria yang tampak seperti manajer restoran datang berlari. Saat dia melihat lukisan yang hancur di lantai, wajahnya langsung pucat. Nona, bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Ini salah satu lukisan favorit pemilik kami, baru-baru ini dibeli dari rumah lelang di luar negeri. Rumah lelang luar negeri? Itu pasti mahal, mungkin beberapa juta, atau bahkan 1 miliar. Angela langsung kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Jang Mu tampak sangat senang. Hanya sebuah lukisan, jika rusak, rusak saja, paling tidak, aku akan mengganti rugi 10 kali lipat. Dia benar-benar ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengakses dana eksklusif tanpa batas. Bab ke-176. Angela tidak mungkin tidak punya uang untuk mengganti rugi lukisan yang rusak, kan? Bagaimana mungkin? Di rekening banknya masih ada puluhan miliar yang ditransfer oleh Jang Mu untuknya. Tapi dia merasa sangat tidak rela, kenapa harus dia yang mengganti rugi? Jelas-jelas itu anak nakal yang menabraknya, anak itu yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya. Siapa sangka, pada saat itu, seorang pria tampan dengan tangan di saku datang mendekat, tersenyum dan berkata, "Bukankah hanya merusak sebuah lukisan? Paling tidak, saya akan ganti rugi 10 kali lipat." Tidak hanya mengganti rugi, tapi juga secara sukarela menawarkan untuk membayar 10 kali lipat. Perhatikan, secara sukarela. Angela berpikir bahwa Jang Mu sudah gila, tidak peduli seberapa banyak uang yang dimilikinya, dia tidak seharusnya menghabiskannya sembarangan. Apalagi, tanggung jawab ini bukan miliknya, jadi kenapa dia harus membayar? Dia segera mengatakan tidak, dan terus-menerus menggelengkan kepala. Jang Mu terkejut, jangan begitu. Jika dia tidak mengganti rugi, bagaimana dia bisa menggunakan dana eksklusif tanpa batas ini? Bagaimana dia bisa mengakali sistem untuk keuntungannya? Jadi, sudahlah, aku bilang 10 kali lipat, jadi 10 kali lipat. Kamu jangan khawatir, biar aku yang ngurus masalah ini. Jang Mu langsung batuk 2 kali, berperan sebagai bos besar yang mendominasi, sangat keren. Wah, ini terlalu mendominasi. Pacar si Nona ini tampan dan mendominasi, aku suka. Nona ini pasti sangat bahagia, aku jadi iri. Aku juga iri, kalau pacarku setengah sebaik dia saja, aku tidak akan masih belum hamil sekarang. Seorang pria yang sedang asik makan di meja seberang. Sial, belum hamil karena kamu mandul, ya, bukan salahku, oke. Tapi para wanita ini sudah terbawa oleh fantasi mereka yang liar. Mereka yakin, apa yang mereka yakini pasti benar. Pokoknya, mereka terpikat oleh cara Jang Mu yang keren tadi, tergila-gila padanya. Beberapa bahkan merasa pakaian mereka sedikit basah, wajah mereka memerah. Pak, apakah Anda yakin ingin membayar 10 kali lipat? Pada saat ini, manajer restoran itu hanya tersenyum dingin. Menurutnya, Jang Mu jelas-jelas hanya berpura-pura. Hanya ingin pamer di depan pacarnya, pamer, menunjukkan dirinya. Tapi di zaman ini, kalau mau pamer, setidaknya harus punya cukup modal. Kalau tidak,
bisa-bisa berakhir dengan malu. Lukisan ini dibeli oleh pemilik kami di rumah lelang luar negeri seharga 25 juta. Jika Anda tidak percaya, saya bisa meminta orang untuk membawa tanda terima dari rumah lelang serta laporan autentikasi yang resmi. Pak, apakah Anda benar-benar yakin ingin membayar 10 kali lipat? 25 juta, bukan 25 ribu. 10 kali lipat ganti rugi berarti lebih dari 200 juta. Senyum dingin di sudut bibir manajer restoran semakin tajam. Dia seolah-olah bisa membayangkan bagaimana Jang Mu akan ketakutan setelah mengetahui nilai asli lukisan itu. Haha, biar kamu pamer. Masih mau pamer? Pamer dan berakhir dengan memalukan. Di sisi lain, Chu Kaiwen sangat senang. Setelah beberapa kali dihina oleh Jang Mu, dan bahkan dituduh memiliki masalah prostat, dia merasa sangat kesal. Sekarang, mendengar bahwa lukisan ini bernilai lebih dari 25 juta, dan 10 kali lipat, berarti lebih dari 200 juta. Wah, ini sangat menyenangkan. Dia melompat berdiri, tersenyum lebar saat menatap Jang Mu. Saatnya membayar atas semua yang telah kamu lakukan. Nak, siapa sangka pembalasan akan datang secepat ini, kan? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chu Kaiwen sangat ingin melihat Jang Mu jatuh ke tanah dengan malu. Namun, hanya 25 juta? Jang Mu menunjukkan ekspresi seolah-olah merasa itu terlalu murah. Bukankah ini lukisan terkenal dunia? Kenapa harganya begitu murah? Begini saja, mari kita negosiasikan sedikit, 25 juta, 10 kali lipat, berarti 250 juta. Kita bulatkan menjadi 300 juta, bagaimana? Terakhir, Jang Mu dengan lembut menambahkan. Apakah itu bisa diterima? Manajer restoran? Chu Kaiwen? Angela? Semua orang di tempat itu? Kepala mereka berputar. Apakah ini cara negosiasi yang benar? Satu persatu, mereka semua merasa seperti sedang berhadapan dengan kejeniusan. Khususnya manajer restoran dan Chu Kaiwen, awalnya mereka berpikir bahwa nilai lukisan itu, 25 juta, pasti akan membuat Jang Mu ketakutan. Siapa sangka? Hanya 25 juta? Negosiasikan sedikit, 25 juta, 10 kali lipat, bulatkan menjadi 300 juta, oke? Apakah bisa diterima? Dengarkan itu. Apakah itu kalimat yang keluar dari mulut manusia? Manajer restoran dan Chu Kaiwen merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk dan mulai meragukan kehidupan mereka. Saat ini, Jang Mu dengan tenang menyerahkan sebuah kartu emas. Jika tidak ada keberatan, silakan gesek kartunya, passwordnya 6 angka 8. Manajer restoran terhuyung-huyung, sangat canggung. Menerima kartu itu, tidak menerima kartu itu, semua terasa salah. Untungnya, pada saat itu, pemilik restoran masuk. Dengan aura kebangsawanan, Wang Kong berjalan masuk, wajahnya terlihat tidak senang. Apa yang terjadi di sini? Ada yang membuat masalah? Manajer restoran tidak berani lalai, segera berlari mendekat dan dengan cepat menjelaskan situasinya. Hah? Ketika Jang Mu melihat Wang Kong, dia juga terkejut. Tak disangka, restoran ini ternyata adalah bagian dari perusahaan keluarga pemilik gedung perkantoran besar di pusat kota. Memang, jika tidak memiliki kekayaan yang cukup, bagaimana mungkin memiliki gedung perkantoran bernilai lebih dari 20 miliar di pusat kota? Namun, ekspresi Wang Kong terlihat tidak menyenangkan. Dia awalnya tidak menyadari keberadaan Jang Mu. Baru ketika dia berjalan lebih dekat, dia terkejut. Bukankah ini Pak Jang? Orang yang menghabiskan lebih dari 20 miliar untuk membeli gedung, tetapi bahkan tidak melirik kontrak pembelian sekalipun, benar-benar seorang taipan super. Apalagi, identitas Pak Jang sudah tersebar. Dia adalah pewaris keluarga terpandang. Sial, identitas ini sangat menakutkan. Wang Kong menelan ludah, bertanya. Apakah kamu bilang orang yang merusak lukisan ini adalah dia? Bukan dia, tetapi teman wanitanya. Sial, apa bedanya?
Wang Kong langsung menampar wajah manajer restoran, lalu bergegas mendekati Zhang Mu dengan senyum lebar penuh hormat. Pak Zhang, anak buah saya tidak tahu apa-apa, mereka tidak bermaksud menyinggung Anda. Tidak, tidak, tidak ada yang menyinggung, merusak sesuatu, saya harus membayar ganti rugi. Pak Zhang, Anda terlalu baik, sungguh tidak perlu membayar apapun. Tidak, saya harus membayar. Sejujurnya, semua orang di sekitar bingung. Lukisan bernilai 25 juta, yang satu bilang tidak perlu membayar. Yang satu lagi malah bersikeras ingin membayar. Sungguh, dunia orang kaya memang berbeda. Akhirnya, Wang Kong tidak tahan lagi, berkata dengan tegas. Pak Zhang, Anda benar-benar tidak perlu membayar. Sejujurnya, semua lukisan di dinding restoran ini hanya tiruan, tidak ada nilainya. Mendengar ini, manajer restoran benar-benar bingung. Bukankah semua lukisan di dinding restoran ini dibeli dengan uang sungguhan di rumah lelang? Sebagai pemilik restoran, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bagaimana bisa semua lukisan ini tiba-tiba disebut sebagai tiruan? Selain itu, banyak pelanggan datang ke restoran ini hanya untuk melihat lukisan-lukisan ini. Jika tersebar bahwa semua lukisan ini adalah tiruan, reputasi restoran pasti akan anjlok. Pada saat itu, hentikan. Manajer restoran sangat ketakutan, tidak berani melanjutkan pikirannya. Palsu? Seharusnya tidak. Tadi manajer restoran masih bilang bahwa mereka memiliki tanda terima dari rumah lelang serta laporan otentikasi yang resmi. Kata Zhang Mu dengan pelan. Sial, aku hanya ingin menggunakan dana eksklusif ini. Kenapa susah sekali? Bab ke-107